Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya di Zem Channel. Untuk kali ini saya akan membahas sebuah materi, yaitu kapan saatnya kita harus mengontrol kopling ya. Jadi walaupun teknik ini hampir sama dengan teknik setengah kopling, tapi kita cari hal-hal atau cari situasi di mana kita harus bisa mengontrol kopling ya, atau saat-saat di mana kita harus mengontrol kopling. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe channel saya di Zem Channel. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga ya, biar setiap nanti ada video baru akan ada notifikasi pemberitahuannya. Ya, teknik atau kapan kita harus mengontrol kopling atau menekan kopling adalah ada tiga kondisi ya. Yang pertama adalah kondisi ketika kita berbelok. Berbelok itu misalnya di jalan yang sempit atau di belokan yang tajam. Ini kan kita harus pandai-pandai mengontrol kopling supaya apa? Mesin tidak mati, mesin tidak bergetar atau meraung ya. Kita harus mengontrol kopling. Yang kedua adalah di situasi merayap ya. Bisa ditanjakan ketika sedang ramai mungkin kendaraan, kita harus mengontrol kopling. Kita tekan, buka, tekan, buka. Di jalan misalnya di pasar itu ya, di jalan-jalan ramai, kita juga harus mengontrol kopling. Yang ketiga adalah ketika kita berpapasan dengan kendaraan lain di jalan yang sempit. Nah ini kita harus pelan sekali ya. Jadi biar mesin tidak mati dan kita bisa papasan dengan lancar, otomatis kan kita mengontrol laju kendaraan. Nah, salah satunya yang untuk mengontrol adalah kopling. Nah, tiga hal ini kita harus di tiga tempat ini ya, kita harus bisa memainkan kopling supaya kendaraan kita melajunya lancar, tidak nyendal-nyendal ya, atau tidak meraung. Nah, kemudian untuk jelasnya kita praktekkan saja untuk tiga teknik ini ya, tesnya. Oke teman-teman semuanya, ini yang pertama kita kontrol kopling ketika kita keluar ke jalan raya ya. Kita tengok aman, kita masuk ke jalan raya. Ya, untuk kontrol kopling yang pertama adalah ketika kita ingin memasuk ke jalan sempit ya, belok ke jalan sempit, otomatis kita akan menekan kopling supaya kendaraan melajunya pelan dan mesin tidak mati ya. Kita kontrol kopling. Nah kita jalan lagi. Jadi ketika melewati jalan yang berbelok kemudian sempit juga ya, ini sangat memungkinkan atau pasti kita akan menggunakan atau mengontrol kopling supaya mesin tidak mati. Nah ini kita akan belok ke kiri, kita juga akan menekan kopling. Kita masukkan persneling 1, kita atur kopling supaya kendaraan tetap melaju dengan pelan. Nah ini adalah situasi kita harus mengontrol kopling ya teman-teman semuanya. Jadi kalau kita berbelok tajam seperti tadi, tidak mengontrol kopling, pasti yang ada kendaraan akan mesinnya akan mati ya. Nah ini juga biasanya di jalan-jalan perumahan juga banyak polisi tidurnya. Kita harus sering-sering ya pintar-pintar mengontrol kopling ya. Jangan kita jalan terus tanpa dikontrol, nanti yang ada kita nggak enak misalnya ya, naiknya nggak nyaman lah itu. Kita akan belok ke kanan. Ini saya juga akan menekan kopling supaya kendaraan melaju pelan tetapi mesin tidak mati. Buka tutup itu harus seperti itu ya. Kemudian kita misalnya mau keluar ke jalan raya. Ini ketika keluar ke jalan raya,
dari jalan sempit, dari jalan perumahan misalnya, itu juga harus mengontrol koplingnya. Kita kontrol kopling di sini, tekan penuh ya. Kita masukkan persneling 1 sambil dibuka perlahan, sambil direm juga. Kalau udah aman situasi kanan kiri, kita mulai melaju. Buka perlahan, kita kontrol koplingnya. Nah, kalau situasi seperti tadi, koplingnya nggak kita kontrol dengan baik, yang ada mesin pasti mati. Contohnya lagi adalah nanti ketika di jalan yang merayap ya. Kemudian ini saya contohkan lagi ketika situasi keluar ke jalan raya di posisi yang jalan menanjak. Kita juga pasti akan mengontrol kopling ya. Kita maju perlahan sambil lihat kanan kiri. Kita maju perlahan ya, buka kopling, kontrol. Nah, seperti itu. Kalau tidak dikontrol, yang jelas mesin mati karena tidak memainkan antara gas dan kopling. Walaupun sebenarnya berhenti kemudian kita handrem itu juga bisa, tapi karena kondisinya adalah waktunya singkat, kan tidak mungkin kita akan berhenti dulu baru berjalan karena situasinya memungkinkan. Yang penting kita berjalan perlahan sambil keluar ke jalan raya. Nanti di depan ini ada jalan di pasar ya, di dekat pasar. Ini kita pasti juga biasanya rame. Jalan kita harus pelan, kita harus kadang ngontrol kopling supaya kendaraan tetap melaju pelan tapi tidak ndut-ndutan ya, atau tidak nyendal-nyendal. Ini kan perlu sekali untuk gunakan untuk atau menggunakan mengontrol kopling. Nah, seperti ini kan kita berhenti jalan, kita tekan lagi perlahan, buka, tekan, kita jalan lagi. Nah, situasi seperti ini yang harus mengontrol kopling, karena kan kita mau cepat kan nggak boleh ya, bahaya karena di daerah pasar ini kan banyak kendaraan yang mungkin keluar dari parkir atau mau nyebrang, ini kan juga bahaya. Kita harus mengontrol kopling supaya kendaraan tetap melaju perlahan karena situasinya ramai juga. Bahkan kita harus mengurangi persneling juga ya, karena saking ini sampai agak berhenti, kita jalan lagi. Di jalan merayap seperti ini, walaupun ini tidak terlalu macet ya, tapi kontrol kopling sangat diperlukan. Nah, ini kan apalagi di jalan yang menanjak misalnya agak macet ya, itu juga kita harus mengontrol kopling juga. Jadi memang ada saat-saatnya kita harus menggunakan atau melakukan hal-hal yang seperti tadi. Jadi nanti otomatis semakin lama jam terbangnya semakin banyak, akan mendapatkan feel-nya sendiri-sendiri ya. Oh, di sini saya harus kontrol koplingnya,
di situasi seperti ini kita juga harus mengontrol kopling, ya kan lama-lama akan terbiasa. Kemudian yang berikutnya adalah kita berpapasan dengan mobil lain di jalan yang sempit. Nah seperti ini. Ini kan kita harus mengatur kecepatan karena jalannya agak sempit juga. Kontrol kopling sangat diperlukan. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya ya teman-teman semuanya, khususnya bagi yang masih belajar. Nah ini juga papasan lagi, kita harus kontrol ya koplingnya, dan kita belok ke kiri, atur kecepatan, buka perlahan sambil lihat situasi, kita masuk, kontrol koplingnya pelan ya. Seperti itu teman-teman semuanya. Barangkali video ini bermanfaat bagi sobat semuanya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe-nya, yang sudah saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.